telah setia nungguin kita dari tadi. Betul. Akhirnya episode kali ini rame lagi. Buat ibu yang ada di rumah, gerakan tangannya, jangan lupa kakinya, lepaskan semua beban. Tarik nafas, buang. Pada keluarga. Kangen ya Aku tahu nih, tetangga-tetangga ibu-ibu sebelah yang lagi nonton OTW mulai bertanya-tanya, ih kenapa sih lagi rame banget? Kalau mau rame nonton Trans 7. Asik dah. Tapi nggak cuma rame soal OTW. Tapi juga rame banget nih. Apalagi? Rame apa di pasar? Bukan di pasar, Rame apa? di sosial media. Ada apa lagi sih? Blunder lagi. Apalagi? Roti bunder bukan. Apa Kiki? Apa Ki? Kenapa Ki yang blunder? Contohnya ada Bapak Bahlil, Menteri SDM yang lagi bilang dia kayak gini Oh katanya. bener, apa tuh? Jangan kufur nikmat soal keluhan tidak ada lapangan pekerjaan. Itu malah nyata banget kan kemarin kan rame Betul, tuh di betul. apa Bekasi Fair kan? Ya. Yang 25.000 orang berebut buat job 2.000. Sampai pada pingsan Pada tau. pingsan. Job fair. Job Iya, fair. job fair Oh, job itu. fair. Jadi kayak Tapi itu statementnya tadi. iya, jadi kayak nggak fair ya kalau gitu ya. Iyalah. Mungkin Itu menteri apa kiper MU blunder mulu. coba. Asoy. Ada dari blunder. Asoy. Bapak bilang jangan kufur nikmat. Ya. Boro-boro nikmatnya Pak, mana nikmatnya? Nikmatnya Aduh buat Bapak jangan. Sekarang lebih gampang nyari lapangan pedal ketimbang lapangan pekerjaan. Iya. Benar Lapangan banget. futsal lebih banyak daripada lapangan pekerjaan. kemarin, Mas. Ada apa lagi yang rame? Iya. Ada juga. Nih Menteri Kesehatan, Benar. Pak Budi Gunadi yang bilang kalau gaji 15 juta, nih ya, nih Pak, mohon maaf Pak, Bapak bilang katanya orang yang gaji 15 juta itu lebih sehat dibanding orang yang gaji 5 juta. Ini analoginya sama begini kayak daging sirloin lebih enak daripada daging teri. Bener lagi ya. Jelas. Lebih jelek kayak sushi si salmon daripada sushi si bandeng. Iya. 15 juta lebih sehat dari 5 juta. 5 juta. Yang kan bapak-bapak Bapak juga. juga. Makanya sebelum membuat pernyataan, kita ada observasinya dulu by data. Benar. Begitu. Mungkin kan. maksudnya bercanda. Iya. Enggak semua orang kan lagi moodnya bagus ya. Betul. Tapi kayaknya biasa kalau kayak gitu kan suka ditodong langsung ya kan, Iya. sama Iya. pers kan. Iya. Dia nggak tahu, nggak punya bekal apa, main asal ngomong aja. Bener nggak? Makanya sekarang kalau tadi Kan? wartawan dia diem aja. Saya mau jadi introvert aja. Kenapa? Soalnya kalau ngomong salah terus. Iya. Kasih lagi nggak Ini pernyataan-pernyataan? ada lagi nih selain Ada lagi? Nggak cuma Selain viral pernyataan ada juga berita soal kejadian viral nih, viral di Padang. Ini ada pasien BPJS yang meninggal, aduh, mohon maaf, karena meninggal karena sempat tidak ditangani karena ditolak IGD di RSUD. Aku lihat nih beritanya rame, iya kan? Sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir ini BPJS sih program yang bagus banget Ya, benar. sebenarnya karena ini kan subsidi silang antara si mampu dan juga yang si tidak mampu. Betul, Jadi betul. semuanya bayar sesuai dengan kemampuan. Nanti kalau ada yang sakit bisa ditolong. Betul. Permasalahannya kenapa sih banyak rumah sakit yang kayaknya kurang sigap kalau ada pasien BPJS? Mengapa? Karena bayar dari pemerintahnya lama. Ada oknum yang menyalahgunakan. Iya. Gimana Niatnya orang kan bagus. ngerjain apa nolongin orang gitu ya? Dikasih pelayanan kan butuh gaji. Iyalah. Itu banyak yang sakit tapi turunnya lama. Lama. banget. Iya Bapak, air infus itu kan dari berbagai macam vitamin. Benar. Bukan kuah cola. BPJS. Berarti ada singkatannya BPJS. Apa tuh? Ya? Apa sih? Bikin pelayanan jangan setengah-setengah. Bener. Tapi ini oknum, ini BPJS, oknum. BPJS, apa? Iya. BPJS. Bikin peraturan jangan semrawut. BPJS. BPJS. Bantu pasien jangan songong. Nah, Jangan-jangan tim BPJS. ayo kita protes, protes. Kita nggak sakit, Pak. Kemenkes. Ini mah Senior kita, ya Allah. Kakak-kakak senior yang hits banget. silakan Gimana? masuk. Boleh masuk Gimana pendapatnya tentang Menteri Kesehatan ya? Bukan. Iya, maaf. Boleh duduk dulu, Boleh duduk duduk dulu. dulu lah, duduk lah. Emang kita pagi-pagi berat banget bahasannya. Iya. Iya kan? Kita tanya aja, apakah beliau-beliau ini pengguna BPJS juga? Iya kan? Boleh tanya. Iya. Ada
Ada apa sih ini rame-rame? Ada Lagi rame. Ada rame BPJS. ini. Apa pembahasan Yang apa katanya sih? BPJS tuh lagi berita maaf di luaran sana karena nggak dilayanin. Dia Sampai- pakai BPJS maaf sampai Meninggal merenggut dunia. nyawa. Aku dengar beritanya. Dengar kan? Bokap pakai BPJS loh. Kan Gimana? bokap kan baru aja meninggal kemarin tanggal 1 Mei. Nah, itu kan memang udah sakit lah ya, setahun udah sakit, terus 3 bulan terakhir tuh intensif lah ke rumah sakit gitu kan. Dia sakitnya paru, jantung, hati, pokoknya biayanya besar. Jadi kita Komplikasi ya. menggunakan BPJS. Ringan banget. Nah, Cover nggak itu? di Cover. Nah, sebenarnya bagus kan programnya. Ada kiper. Jadi cover. Jadi menurut gue ya untuk penyakit-penyakit besar yang biayanya unlimited kayak begitu tuh membantu banget. Meringankan ya kemarin. Emang aku bilang programnya bagus, tapi pembayaran dari pemerintah kemarin kita lama. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Tapi jadi kalau dibilang, oh ini ada yang begini rumah sakit. Nah aku juga ngerasain sih, karena kan bokap juga pindah-pindah rumah sakit. Jadi dari rumah sakit A nanti disuruh rujukan lagi ke rumah sakit B gitu kan. Nah itu ada rumah sakit yang bagus banget sistem BPJS. Iya. Nah ada rumah sakit yang memang belum selancar rumah sakit yang lain. Gitu. Itu kali ya lama Betul, turunnya. Karena kan sistemnya baru tuh kayak aplikasi lah apa segala macam. Ada rumah sakit yang maksudnya dari rumah sakitnya ke aplikasinya tuh belum connect lah sih. Tidak terintegrasi. Tidak terintegrasi. Kelemahan kita kan gitu ya. Idenya brilian, begitu eksekusinya. Rakyat di prank. Iya. Tapi kan ada yang bagus ya, tapi itu Ada. ada kemungkinan nggak pelayanannya bagus karena ngelihat kalian artis. Iya tentunya. Karena saya artis. Ini dia so artis banget dia. Ratu Liu gitu kan. Kalau misalnya Tapi aku ngantri juga, gue ngantri men. Ngantri juga? Tapi yang Tetep mungkin ngantri. Oh yang nitip sendal, taruh sendal. Ya Allah, kalau sendal doang gitu di depan gitu ya. Orang yang nggak ada sendalnya. Jangan orang malas berdiri. Dari subuh sampai jam 4 ya kan? Iya. Aku ngantri pokoknya dari pagi jam 9 baru masuk ke dokternya jam 1, pokoknya pulang-pulang jam 4 sore bener. iya. Tetap ngantri Jadi ya. tetap ngantri, tapi kemudahan apa yang lo rasain? Privilege-nya Privilege yang ya. didapat. Apa Pakai manfaat dari BPJS kan di cover nggak semua. ngecek muka lo? Sabar Bu. Sabar Bu. Kalau ngomongin kemudahan kan mesti ada perbandingannya, itu yang gua nggak tahu. Iya misalnya jadi nggak ngantri gitu. Enggak ngantri tetep. Tetap. Ya, cuma berarti mungkin. Berarti nggak cuma ngefek. mungkin- Tapi mungkin kalau kata orang, iya. Ya, gue nggak merasakan. Baik, semua ramah. Pada minta foto. Alhamdulillah kemarin kan aku sempat sakit usus buntu. Jadi tiba-tiba usus aku tuh kayak bermasalah gitu. Kan aku memang nggak punya BPJS kan, nggak bikin. Terus akhirnya pakai asuransi ya kan. Terus tiba-tiba karena nggak punya, itu kan pakai negeri kan. Akhirnya jadi rumah sakit swasta. Pas baru mau masuk, periksa harus operasi malam itu. Dan alhamdulillah jangan gitu suaranya. Orang nggak cinta serem gua. Terus tiba-tiba alhamdulillah pakai asuransi di cover. Kamarnya Cover. iya di cover. Terus kamarnya kan dapat kamar yang biasa kan. Dipindahin di rumah sakit, kamarnya yang gede. Oh di upgrade. Di-upgrade. Luar artis. Iya, dikasih parcel, dikasih kembang. Tapi mereka tahu Anwar ini Enggak, karena gitu dia ya. kasih YouTube-nya nih Anwar nih Anwar. Pas periksa, wah artisnya Anwar Fuadi ya. Senior. Gitu, dan ternyata alhamdulillah mereka tuh bener-bener yang kayak tahu kita artis. Jadi, tapi datang ke kamar, kak foto kak, bentar baru tidur. Kak dokternya minta foto kak. Oh iya sih bener. Oh Gitu, jadi kayak lu alhamdulillah. ngerasa Nggak suka, posisi nggak lu suka. tuh lebih di antara yang lain gitu maksudnya. Bukan rakyat lagi, lu bukan rakyat. Terima sakit untuk rumah sakit yang aku sebutin ya, yang pada udah ngasih pelayanan Keren. terbaik. Operasi di Lendes Kropi ya kan apa? Lendes Sarana Kopri. Ya. Iya, pilih kopi. Lendes kopi. Kopi. Kalau aku ada cerita yang lucu. Kalau misalnya dikasih diskon udah biasa. Terus digratisin udah biasa. Ini pernah kita satu waktu ke Pekanbaru. Ada toko durian terbesar kayak macam yang di Medan. Oh, Nah ini di yeah. Pekanbaru. Gede banget. Terus kita lagi makan dong. Kita lagi makan berdua sama baby suamiku. Dia habis ada yang ngejob nyanyi, aku nge-MC, terus kita pulangnya kita makan durian. Orang pada enak banget. Lagi makan durian nih. Di sebelah seberang sana ada orang liatin ya senyum. Kita ramah dong. Iya. Senyumin Senyum balik balik, gitu iya, makan. Makan. Senyum balik. Tiba-tiba asisten aku dari belakang gini. Mbak Eca, Mas Baby kenapa?
ditawarin mau nggak nyanyi. Jadi ada space kecil banget, cuma spot corner nyanyi. Minta berapa satu lagu? Wih, Baby lagi pakai celana pendek. Namanya siapa orangnya? Aduh, nggak gue sebut. Tangan durian ya. Tandain. Iya, tandain kalau sama kaya kan. Li, coba segini deh. Oke, sebentar. Kuliah datang. Mas, Mas, oke Mas. Wah, bilang deh 2 lagu kata Baby gitu. 2 lagu deh, 2 lagu. Ya udah. Tahu nggak, dengan band seadanya, itu space-nya paling cuma dari sini sampai sepotong sini. lah ya. Akustikan gitu nyanyi. Jadi pulangnya udah dibawa duren. Banyak banget. Oleh-oleh banyak banget. Dapat duit juga. Masya Allah, buset, itu yang namanya rezeki ya. Benar. Kita nggak Benar. pernah tahu Nggak datangnya pernah tahu dari dari mana. mana. Tiba-tiba lagi nongkrong lagi mah. Untung kita senyum ya. Kalau lagi juta, nggak jadi ya. Kalau lagi berantem kan ada yang senyumin. Apel lo lihat. Nggak jadi. Nggak jadi. Jadi pelajaran kalau bisa ketemu orang. Senyum aja dulu. Gitu kan. Yang penting ramah dulu. Gitu. Kalau Kamona gimana? Kemana? sama sih, aku kalau diskon pernah, tapi suruh posting. Iya. Banget ya, aku pernah. Kemarin juga pernah anakku minta ke restoran yang lagi hype gitu. Sampai sana ngantri Mas, udah ngantri hujan lagi kan. Jadi waduh ribet nih. Terus antriannya diduluin. Mbak, berapa orang? Ini kita siapin meja. Iya. Alhamdulillah. Berarti yang lain masih ngantri itu masih yang... Makin seru aja. Ini kumpul di hotel yang Kali lagi kita mau ngobrol bersama bintang tamu yang asik ini. Asik banget. Best seller. Kita akan berbagi informasi yang sangat inovatif, Iya. kreatif dan juga gosip-gosip terhangat. Ini kan sebenarnya Kak Messi sama Kak Mona kan udah bersahabat 24 tahun. Masya Allah. Berarti dari tahun berapa itu? 2001-an. 2002. Iya, itu sebelum itu loh. Sebelum. Berarti 26 tahun ya? 98, 99. Sekitar 7 tahun berarti Iya. sekitar gitu lah ya. Bener ya. Nah berarti udah pada tahu dong aib masing-masing kira-kira. Episode-nya gak cukup. Gak cukup episode. Terlalu banyak ya Kak? Terlalu banyak. Sebesti itu tapi pernah nggak nih geng Mom Sweet Mom ini bikin kayak gini nih videonya? Gibah kok, gibah. Oh, gimana coba cobain kabar. Kalau di syuting. Ada yang begini Bang, ada. Aku sama Diki kayak gitu. Diki baru datang syuting. Set. Aku dalam sofa Diki. Diki. Iya. Padahal lagi ngomongin satpam depan ya. Allah, sapam Makin deket makin valid cerita. Pernah nggak kayak gitu? Itu ibu-ibu itu yang tadi tuh contohnya kurang cantik. Kalau kita udah profesional Oh iya, ya. kita udah profesional. Saking 27 tahun udah Iya. dekat, kita tuh udah nggak usah pakai gesture. Gimana, Itu gimana? udah nggak perlu. Jadi kita cuma gini dong, Gimana? lihat-lihatan. Mes. Jangan nengok ya. Lu juga Lu tau jangan nggak nengok. yang di samping Jam kanan 1 lo? kan? Iya, gue tahu banget. Yang sah. Elegan ya. Jadi kita tuh harus terlihat senyum, seru gitu. Padahal kita Baik lagi hati ngomongin ya. orang. Lo tahu kan? Dia tahu clue-nya ya. Iya. Kalau ada lewat kayak, Satu, iya. saya jebakan nih, sudah lewat. Lo lihat ya rambutnya, gitu. Lo lihat rambutnya ya kan, rambutnya. Nggak nyangka lihat. Tapi Nola sama Eca nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Nola sama Eca nggak bisa. Dia Nola, pasti kelihatan. Malah gini ya, ada apaan, ada apaan. Gak ketahuan dia. Aduh, mukanya tuh julid banget kalau Kalau ngomong. dia ngomongin orang gitu, kamu langsung kayak gini. Iya. Jangan nengok. Nah, Nek, lu kalau tua jangan kayak gitu ya. Dilihat orangnya. 26 tahun. tahun. 27-an ya. Itu kalau lagi nongkrong kebanyakan ngomongin apa sih Kak? Gak habis-habis. Barusan di belakang juga masih. Padahal saya nggak tahu. Berarti kita berempat tadi opening diomongin juga nggak? Beda bukan ngomongin kita, ngomongin yang lain. Apa aja Apa sih yang diobrolin biasanya? Kak? Misalnya itu Banyak topiknya. topiknya. Nggak habis-habis tuh. Gak habis-habis. Biaya Apa anak contohnya? sekolah. Pokoknya kalau kita nongkrong itu pantang pulang sebelum mall tutup. Betul. Pantang
pulang sebelum matahari terbit zaman dulu. Pernah, zaman dulu iya. Iya. Jadi ke rumah Mesya tuh pulangnya menantang matahari tuh, udah tipis. Sunrise, pulang. Oh ya nggak kelar-kelar. Topiknya tuh ya macam-macam. Jadi deh misalnya ngomongin, tiba-tiba ngomongin anak, nanti tiba-tiba ngomongin hidup, tiba-tiba ngomongin sakitan. Kalau udah umur segini kan sakit. Udah berasa belum? Kemarin tau gak sih, gue tuh udah mulai ini apa-apa gitu. Oh nggak ada endorsean buat lutut? Nah kayak gitu. Tuker-tukeran, masih endorse. Iya. Kalau ngikutin media sosial sekarang, itu lo tau gak sih dia gila ya baru jadi artis baru udah gitu-gitu. Iya, ada nggak kayak gitu? Ya kita sih. Ayo. Kalau kita tuh gini, kita tuh bilang sama Monce gini selalu, ini tuh bukan gibah ya. Iya. Bukan. Tapi kita petik pelajaran. Lo tau nggak? Di kondisi awal. Kayaknya semua Dari pembelaan di awal. Sama ya, dosanya sama ya. Biar kayak bener ya. Biar kayak orang bener aja. Tapi Monca sebelumnya disclaimer dulu, ini buat kita petik pelajaran. Lo tau nggak sih si ini yang mana sih? Ya ampun, ini pelajaran ya Monca. Lo inget ini pelajaran ya. Tapi si itu ya ampun. Begitu. Untungnya Gitu ada yang kayak loh. ngelurusin ya. Iya, disclaimer Ini pelajaran. dulu gitu. Kita petik hikmah. Kita petik hikmahnya, tapi ya si itu ya Monca ya ampun. Kalau lagi ngumpul berempat tuh ya, siapa yang selalu bawa topik hangat? Guys, kumpul Iya. gitu. Ini tunggu dulu. Ya Monca ya. Yang tangannya udah begini dari keluar mobil nih. Iya. Kalau yang bawa gosip Nola. Bawa gosip Nola. Yang ngajakin kumpul rata-rata Angie. Angie. Kamu lima berarti Evelyn Iya. ya? Kita punya Spesialisasi. ya job desk masing-masing. Kalau kakak apa job desk-nya? Yang pilih resto sebenarnya. Eca tuh pilih resto Lu ya. pilih resto. Oh iya gue bener gue. Pokoknya iya. biasanya suami-suami ngerokok suka pilih resto kan. Iya. Benar, cari spot. Iya. Terus apa lagi ya? Mona tuh yang lo apa ya? Pendengar yang baik. Ayo gue ikut aja. Gak pernah menentu Iya lo resto, atur aja nggak deh pernah gue menentu ikut apa-apa. gitu. Ikut aja ya. Aku biasa bagian bantu-bantu, jadi kalau mereka mau liburan bareng, suka gue yang bookingin tiketnya, hotelnya. Hotel di mana? Berarti kamu Perbantuan. si paling hayu pokoknya. Iya, paling hayu. Si paling hayu. Mana aja, berarti paling lurus ya. Nongkrong yuk, ayo. Nonton Paling hujannya, lurus. nonton hujan, ayo. Dulu pernah ke Bali. Baby sama Mesya maunya hotelnya di sini. Eca mau tuh tapi maunya hotelnya di sini. Jadi gua 3 hari di sini, 3 hari di sini. Membela diri saya. Dibagi-bagi ya. Berarti kalau Om Indra Anda juga ikut aja? Ikut. Oh, oke. Nah, yang tongkrongan suka ada yang paling badut tuh. Iya. Yang suka ngelawak, yang suka mencari Lucu. suasana. Itu siapa? Nola. Nola juga ya. Tapi aku pernah situ sama Mino emang gosip terbaru Dia dari dia gesrek semua emang banget. Luar biasa. Dia up to gesrek date ya. Up to date. Dia ter-up to date dan tergeser. Sampai tahu close friend artis ya. Oh diadu tuh ya. Siapa aja isinya? Iya, seru banget. Memang tapi ya tongkrongan jadi hidup ya, jadi hidup kalau ada yang badut, kalau ada yang Iya. tiba-tiba bawa berita baru untuk kita bahas. Iya. Selalu ada yang kayak gitu pastinya di tongkrongan ya, bikin Iya. tongkrongan itu bertahan lama. Iya. Kayak Apalagi zaman sekarang kalau tongkrongan nih kan namanya teman kan udah tahu akan bilang aib-aibnya, Iya dong. suka dukanya. Benar. Di antara semuanya Pada yang minjem duit. Lo tanya sama yang udah sukses semua. Kita hampir semua saling minjem duit. Iya, semuanya. keren. Iya. Tapi gue tuh emang punya penyakit suka susah gak jarang bawa cash ya. Bukan Sama. sama mereka aja kayak mbak gue di rumah suka gue pinjemin duit sih. Iya. Karena kan kita kan suka nggak ada cash ya. Iya. Kita Sama gue fakir banyak cash. lagi ribet deh. Kita fakir cash. Enggak, sebenarnya kalau misalnya kayak zaman sekarang kan kalau kita mau makan dimanapun udah cashless. Iya. Yang repot itu adalah begitu Ngasih ke tips apa gimana? parkir. Begitu udah ngeng gitu kan. Ya Allah Tuhan, udah ada cash. Pasti pinjam-pinjaman tuh biasanya. Kalau pinjem-pinjeman kan ada gini, ada sistem pinjem-pinjeman nih. Misalnya kayak pinjem dulu dong, udah tuh cepet. Iya. Tapi sama dia, udahlah nggak usah cepet man, kan gantian dia pas dia Iya, minjem. iya, gitu-gitu. Atau sistem yang, ya udah nih gue pulangin lagi cepet, besok gue minjem lagi ya gitu. Iya. Kalau kan ada tim pencatatnya gitu. Aduh enggak Nggak ada. enggak ya kalas.
bendahara siapa gitu. Kalau kita bawa anak-anak di restoran kan kita makannya banyak dong. Iya. Nah itu biasanya udah tuh bayar sendiri. Separate bill biasanya. Kayak The Brasco, The Romeos, The Baldis, pokoknya kita udah kalau kayak nonton misalnya Mesya yang beliin tiket gitu, yang nonton cuma gue sama Indra. Udah nggak usah deh, ntar kapan ke restoran. Iya. Kan kemarin lo yang bayar makan. Oh, Iya. seru banget. Tapi enak semua tongkrongan kayak gini semuanya support. Split bill. Jadi meringankan satu sama lain. Iya, iya, iya. Kalau aku punya tongkrongan 7 orang, aku nongkrong. Yang 6 minjem duit semua. Repot ya. Kita nggak bakalan nongkrong lagi lama. Iya nggak bakal nongkrong lagi. Biasanya gitu maksudnya. Iya. Dik, pakai duit dulu ya Dik ya. Iya. Pakai duit dulu sampai bisa beli mio dia. Harganya Mio. Bisa beli mio. Mio. Kayak gitu. Biasanya kan di tongkrongan itu ada nggak cuma happy doang, ada kesalahpahaman, kayak salah ngomong atau bikin tersinggung, berantem. Pernah nggak? ada, sering. Siapa yang paling sering? Tapi kita udah kayak adik kakak sih ya. Kalau aku tuh jadi kita kadang-kadang kalau saking deketnya tuh bercanda tuh udah suka kelebihan. Iya. Iya nggak sih? Bablas. Nah, dia nggak suka gitu tuh gue pernah tuh. Oh, pernah? Terus Mesya pernah diemin gue lama banget sedih deh. Berapa lama? Berapa lama sih? Itu tumbet satu kali seumur Berapa hidup lama ya, sih Mes? Monja? Ih, Ada berapa nggak sih? bulan lama banget. Ada yang tahu nggak? Kenapa sih? Kenapa sih? Kayaknya ada satu Itu bercanda liburan. berlebihan. Ada satu liburan Dia di pokoknya Bali, kita nggak gue di bareng. Bali, dia nggak mau Nggak ketemu. Lama banget. Padahal Ada sama-sama di 6 Bali. bulan lebih lah ya. Sama-sama Ada di nggak sih? Bali. Nggak mau Lebih ketemu. kalau sebulan. Ada siapa yang Enggak, approach 6 duluan? 6 bulan nih lama. Iya 6 bulan. Ya ada siapa yang itu duluan? Kamu duluan. Akhirnya Monce sih waktu itu yang approach. Gue terus, cuman Monce. Mesya bilang sorry ya, gue butuh waktu. Iya. Sedih deh aku. Terus ya udah. Terus gue sedih. Kok lama banget sih gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, kita menghargai ya. Iya, Cuma iya. ya itu ya. Kalau dilihat-lihat ya kayak adik kakak ya lama-lama. Ya. Baik sendiri. Pas udah adem kita baru adik kakak itu kan ya. begitu ya. Kita sering berantem terus berantem hebat. Pada akhirnya kita balik kemana Nyatu sih, lagi. gitu loh. Dan akhirnya jadi menghargai. Ternyata Iya. dia tuh gak suka dibacain gini. Iya, Punya iya. partner ya. Ya jadi Iya. tahu boundaries. Iya. Tapi memang ada perasaan seperti itu ya kalau misalnya sahabat punya sesuatu, Ya. kita nggak diceritain kan kayak ada yang merasa kok kita nggak dianggap gitu ya. Enggak Punya juga teman sih. baru. Oh enggak juga? Biasanya salah Nggak paham juga. aja. Salah paham mungkin kayak Ya, gitu. iya, salah paham sebenarnya kuncinya cekcok itu adalah Salah paham. Komunikasi. Communication ya. Bang itu juga pernah waktu berantem sama istrinya waktu itu. Iya. Sahabat. Kalau dia curhat. Berantem dengan istri aku bukan pernah. Dia apa? Tetapi sering teman-teman. Kayak gimana sih berantemnya? Tahu ceritanya kayak gimana? Jangan kemana-mana ntar di OTW mau. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the top. Masih bersama suami-suami dan istri-istri. Iya, 3-3 ya. oh iya tiga. Suami lu. Oh iya suami. Oh iya. Tapi Anwar kalau gitu lebih kaku ya. Nah, ini lebih Anwar. Ini Anwar. Ini Anwar. Tutupin deh. Nah ini kan kita bersama dengan orang tua panutan ya. Maksudnya bener. sekarang Kak Mona sama Kak Mesya juga udah fokusnya sama keluarga juga sama anak dan anaknya tumbuh kembangnya sangat bagus-bagus semua. Masya Allah. Iya, nah itu ada tantangan tersendiri nggak? Atau misalnya kayak ya udahlah ikutin parenting turun temurun atau terus mengencourage diri buat gue harus pakai parenting yang bagus nih, sistem parenting yang apa ya kalau kita bilang tuh parenting zaman sekarang atau yang parenting VOC yang bisa berhasil buat Iya. Ada contohnya M. Ini M. Gimana M? Itu orang Makassar ya? Iya, Itu 11-12 sama Batak. Begitu, kayak gitu. Kakak Batak. Darahnya panas, sumbunya tuh pendek. Jadi sok-sokan mau gentle parenting, end up-nya kalau anaknya susah diajak kerja sama, meledak juga. Tetap lah ya. Tetap meledak juga. kalau kamu nah Aku dulu pernah, aku kan punya anak umur 21 iya masih muda banget waktu itu. Nggak ngerti apa-apa lah, pokoknya sampai akhirnya end up-nya tuh anakku yang pertama tuh umur 6 tahun pernah bilang aku nggak suka punya ibu kayak bunda katanya gitu. Wow. si kakak Iya, cewek kan yang cewek pertama sekarang udah 22 tahun. Nah dari situ tuh aku sempet tuh nangis drama pokoknya. Kayaknya gue melakukan yang terbaik buat anak gue, tapi dikurung kamar mandi sih dulu, dikurung kamar mandi, pernah dicubit, kayak gitu-gitu dipukul, pernah tuh. Makanya terus
sejak dia bilang itu, aku mulai introspeksi diri, ini yang salah apa sih gitu. Iya. Di sini pernah ada yang dihukum sama orang tua dikunciin ke kamar mandi. Tapi kuncinya hilang. Pernah. Ya bener, terus gimana keluarnya? Bukan hilang, tapi orang tua lupa naruhnya di mana. Halo Robby. Pas ada kebuka, Tetep nggak dibuka. bentar deh. Orang tua kita kan gak punya sosmed ya, tapi kok hukumannya sama ya? Kenapa ya? Ini kan template, udah template. Udah Kalian bawaannya. pernah dicubit paha muda? Pernah juga. Pernah. Apalagi ini. Iya kan? Di starter gitu ya. Sama pernah gini. Mama pulang nggak? Pulang nggak sekarang? Belum Kalau dimandiin. cabai mulutnya sentuh cabai pernah. 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 Gara-gara cuma ngomong kotor iya. Ngomong kotor. Iya. Puas nggak ha? Gitu. Kalau jadi pedes ya, ngomong dia ya. Dibalsemin mulutnya pernah? Pernah. Pernah. Kalau banyak Itu saya sendiri, itu saya sendiri. Pakai lip gloss salah. Saya pakai lip gloss. Saya pakai lip gloss. Tapi pernah nggak sih ibu-ibu kan udah punya anak nih. Biasanya kan ada momen tuh ada anak biasanya tugas sekolah. Besok harus dikumpulin. Tapi malam-malamnya Baru ngomong, jam 10 malam. Mama disuruh bikin ini, mama disuruh bawa ini. Itu pernah. Pasti. Terus gimana tuh? Sekarang. Ya udah diemin aja. Biarin aja. dia hadapin masalahnya besok. Iya, aku juga gitu. Kalau malam itu masih bisa dicari, aku bantu support. Oke. Tapi kalau udah tutup ya udah makan Mau diapain aja. lagi? Oh iya. Biar mereka ngerasain resikonya ya. Iya. Aku malah kalau dia ketinggalan tugas di sekolah aku nggak antar. Iya. Biar dia besok-besok ingat. Oke. Kalau Itu nanti sadis suka sih. dia, kalau nggak dia nanti kalau di mana dikumpulinnya hari ini, ya resiko. Udah. Jadi ada efek jeraknya ya. Jeroan. Salah ngomong dulu nih dia. Mohon ma'ruf ya. Kok Ma'ruf mohon? Iya. Udah pada gede, maksudnya kan artinya bisa kayaknya pernah nggak mereka mencoba modus-modus gitu ke orang tua bohong-bohong. Oh iya, bohong, biasa ada gitu pasti. pernah. Misalnya kayak entah misalnya Duit buku biasa tuh. ya duit SPP dulu zaman sekolah, bayarnya sekian, totalnya padahal cuma Markup. Markup. Anakku kedua tuh kayak gitu kelakuan. Pernah. Berapa Iya. dia anunya markupnya? Jadi, kalau dia parah. Jadi bilang, bun, aku belum makan siang nih jatah mingguan, aku transfer ya, iya. Terus besoknya ternyata udah habis karena dia ke mall. Jadi jatah ke mall weekdays itu dia harus pakai jatah jajan mingguan. Jatah jajan mingguan. Tiba habis nih kan. Enggak lu kan kemarin udah segala macam. Dia usaha ke papahnya. Sama papahnya dikasih, dia usaha lagi sama kakaknya. Waduh. Kak, aku kurang nih kak segini segala. Jadi dia usaha sama semua orang di rumah. Begitu kita lagi makan malam ngumpul. Lui, kamu kok bisa habis sih baru 1 hari? Bunda gak mau lagi yang ngasih-ngasih lagi. Terus, aku udah transfer loh. Kakaknya ngaku, papanya juga ngaku. Ya ketahuan. Baru ketahuan. Wah, terus dia gimana? Tapi modusnya dia itu nggak habis-habis. Dia pakai itu cara, besokannya dia akan ganti dengan cara yang lain. Sampai akhirnya bapaknya udah mikir, aduh turunan siapa nih ya? Kalau gitu bersalah-salahan ya. Salah. Ini gara-gara kamu mamahnya, ini gara-gara papahnya. Ini gue. Pinter ya anak aku. Kalau kamu gitu juga. Pernah nggak? Anaknya. Atau uang jajan, misalnya kayak dia pergi sama Aku teman-temannya pelit tuh. uang jajan. Oh, gitu. Jadi gue kalau misalnya nih, oke sekali makan berapa nih 40.000 dikali sebulan segini, gue kasihnya kurang. Lo bukan biasanya nih, tahu. Lebih kurang. Ini ya. Udah ngitung. Iya padahal udah ngitung. Lucu Gue banget. kasih kurang. Nggak supaya anaknya usaha, apapun bentuk usahanya mau dia presentasiin bun ini tuh kurang apa. Pokok itu kan mengolah komunikasinya, skill komunikasinya dia atau dia mencari solusi dengan cara apa nih? Betul. Apakah bilang, apakah dia ngitungin gitu kan? Pokoknya ada usaha. Pada dijualin sama dia. Pernah nggak kayak anaknya Kamisa gitu nggak dapat sama orang tuanya pindah ke bapaknya, pindah ke kakaknya kan pernah? Kamu pernah dulu kayak gitu juga? Aku pernah. Gimana Minta coba? sama mama, nggak dapat, pindah ke papa, nggak dapat juga, pindah ke kakak, nggak dapat juga. Kata ma gue, Lu lupa lu miskin. Sama. Apalagi ngomongin kenakalan tuh bohong ya. Iya. Kalau kalian pernah bohong nggak sih? Dulu soal pas buku, zaman kalau kecil gua soal kakak buku. pernah. Yang kalau harga buku LKS biasa tuh. LKS. Ya, tapi kalau gue beda, gue LKS harga 50. Gue ngakuin 30, gue nombok. itu mah. Balon upin
biasanya kalau udah orang nikah bertahun-tahun antara suami istri, kita punya kode-kode yang cuman suami sama istri aja yang tahu. Maksudnya istri ngodain suami tapi suaminya nggak paham. Oh iya. Misalnya Kak Mona, iya baru ganti ini abis dari salon rambutnya baru gitu kan. Tapi suami nggak ngeh gimana sih, apa ngibas di depan suami apa gimana Atau gitu. baru beli minyak wangi. Iya, Lari dong. Gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Kalau baby tuh memang orangnya tuh pada dasarnya blank ya. Jadi asli beneran. Ini orang udah ngomong harusnya blank. Blank dia. Jangan dikodein. Dia nggak ngerti kode. Jadi agak hal-hal sepele kayak misalnya istrinya punya baju baru, sepatu baru, tas baru, jangan berharap dia ingat. Dia bisa ngegeratak tas orang, misal ada tas Mona di situ, dia bakal bisa jadi ngegeratak Dia nggak tahu tas. Nggak tahu dia. Dia tuh segitu apa ya? Kemarin ulang tahun Irgi, Meca udah bawa kue. Irgi di depan Udah kode-kode. Apa sih? oh berarti bener-bener blank berarti. Bener-bener blank. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ya, sayang, kamu tuh yang peka dong. Kalau misalnya kamu udah ngelihat aku repot di rumah, kamu tuh langsung gitu loh ngebantuin aku. Kenapa sih susah amat tinggal ngomong? Kan ngomong bisa ngomong. Nah kalau Brasko beda lagi, kalau dia kebalik, peka banget ya. Yang lakinya dia, perempuannya Brasko. Aku nggak tahu Dia tuker jiwa. Gimana Cantik? Indra habis potong rambut, aku nggak tahu. Aku nggak tadi nggak ngeh ya. Nah. Habis potong rambut. Indra ganti istri, nggak tahu. Coy. Oh di sinetron kalau Di sini pernah ganti mobil, aku nggak tahu. dari warna juga Mirip soalnya, Cuma mereknya ganti, mirip sama. ya cuma Gua ganti, nggak ngerti deh. ganti seri doang. Sedan sama sedan gitu, gue nggak tahu. Parah. Jadi Mona tuh kebalik sama Jadi gampang dibohongin. Kalau Bang Diki masih berantem sama istri nggak karena istri maunya apa gitu? Iya, ini kan paling lama. Coba ceritain. kode-kode gitu loh. Happy banget kayaknya kru-kru semuanya. Kita pengen tahu kode-kode, itu mah hal biasa aja dalam rumah tangga. Kayak gitu Dia aja. sering kodeinnya apa? Apa sih Bang? Yang bikin berantem banget gitu tuh apa sih? Biasa bulanan. kurang biasanya. Minta lagi. Ya, minta lagi. Bulanan minta lagi. kurang, Ya. berantem. Kode. Dia kan ngasih kodenya nggak harus dengan muka biasanya. Gimana mukanya? Tiba-tiba online shop aja bertumpuk depan rumah. Kode. Kodenya dari dia. Online shop udah bertumpuk ke dia. Kodenya kayak gitu. Emang barang-barang apa sih yang dibeli ya? Nah, aku kan bahas setelah yang satu ini. Pak. Yang orang dia. Say true, say true, say not true, and malu, I do everything say true, say not true, and Chef, ada apa Chef? Yes, ini aku udah masak namanya ada mie Hokian Penang Udang. Wow. Sama itu, boleh bawa ke sini Kak Diki Silakan makan. boleh dong. Es Izin. Markisa Kitna. Wah, Markisa. enak banget Oh, loh. ada kolang kaling, ada jati asih. Jati asih. Selasi. Oh, iya, selasi. Kaget gue. Jati Ada selasi, ada Kalau ada kolang. jati asih sebelahnya ada jati waringin dong. Anwar, ini sebenarnya tesnya ini rasanya seperti apa kuahnya? Iya. Ini enak Apakah banget. savory, gurih atau asam asin? Gurih, ada gurih karena kan dia pakai ini kaldu, Kaldu, kan. ya. Udah dari si Ini kaldu udangnya apa sih, ini. War? Kaldu Iya. udang. Kaldu udang. Ibu-ibu lagi pada puasa. Masya Allah, Hari alhamdulillah. ini. Kita bungkusin aja ya. Alhamdulillah ya Allah. Oh rezeki ya. Buat ibu-ibu semuanya ya. Yang Rezeki bakal orang tua. Heeh. Ibu-ibu Izin, memang kami babungkus, siap. babungkus. Pasti babungkus dong. Aduh, terima kasih. Nah, lihat itu dari yang sebelah saya. Iya. Lihat si kecil. Mana? Udah ngin- Udah ngincang. dari tadi. Ini ibu bawa anaknya ke sini. Kok tiba-tiba ada makanin nongol? Posyandu tadinya Bumi sekalian. makannya harus banyak. Oh, bener. Bumi busui itu makannya harus banyak biar deres. Aku mau ngeliatin mie-nya buat yang di rumah. Tuh, cantik bukan? Ya. Tuh, cantik banget. Pokoknya bebas sih isinya mau ada apapun diisi aja ya. Iya, ya ini tuh pakai toge sayurannya sama kangkung. Iya. Jadi kayak mie Aceh dikit ya. Bener. Iya, iya, iya. Terus Buat pemirsa yang ada di rumah ya, kalau tadi ketinggalan resepnya bisa langsung lihat aja di Instagram kita ya. Oke, sebelum itu aku tanya dulu. Adek? Adek dari mana?
Ade dari mana? Dari mana Ade? Kok Ade dari haus mana? banget, Ade. Ayo dimakan lagi nggak apa-apa kok. Iya. Nggak apa-apa. Ayo kerja dulu, Ayo. nak. Yuk kerja. Tamunya. Kita kesana lagi yuk. Ayo. Ayo. Bisa. Kasihan tulang punggung Kasihan keluarga nih. ini. Lapar banget ya. Ya, double job dia nih. Kacau banget. Ngapain lagi kita Vicky? Biasa. Biasa ngapain, Ki? Ini nemenin aku makan. Airi, bininya lapar nih. Abis pumping, Bang, abis pumping. Oh, abis pumping emang Kosong. harus Banyak banyak mulu makan ya. bawaannya, pengen makan Gimik aja. gimik. Nah, gimmick aja biar ngatain sama lu. Brandingannya kayak anak Tapi kayak beneran ya. Beneran ya. aslinya dewasa gitu. Dewasa banget loh ini. Iki, Liar bahkan. kan anaknya perempuan. Alhamdulillah perempuan. Kayak, ini boleh ditanya sama senior-seniornya nih sebagai orang iya, tua. iya. Parenting. Nah, Parenting. Aku tuh ya, Punya anak perempuan bagaimana? masa punya anak cewek, ya alhamdulillah cakep gitu. Alhamdulillah. Aku kayak nggak siap dia tumbuh dewasa gitu. Aku takut banget kalau dia tumbuh dewasa, remaja. Dia Bandel kayak aku. Kan tergantung lingkungan. Pendidikan. ada tim khusus nggak atau gimana caranya biar mereka tetap terjaga gitu, tak ternodai. Pergaulannya. Itu pasti udah jadi kekhawatiran ya tiap orang tua, tapi zaman sekarang mau anak cewek anak cowok tuh pasti kekhawatirannya Itu sama. natural aja. Enggak, Kalau muncul gitu. maksud pasti kita ngedidik anak kan ada fase-fasenya ya, ada fasenya dia jadi princess yang mana dia Dimanja ya? dimanja gitu ya. Ada fasenya nanti kalau udah belasan tahun teenager dia harus diajarin kedisiplinan. Nanti kalau dia udah dewasa, udah umur kayak Mima atau Syabila anakku yang pertama, udah kayak sahabat. Jadi sesuai sama fasenya aja. Cuma kalau ngomongin siap sih nggak akan pernah siap seumur hidup sih. Iya. Kayak misalnya dulu kita waktu anak-anak masih SD ya, duh nanti kalau misalnya mereka naksir cowok gimana ya? Gitu kan. Itu pasti ada kekhawatiran itu, tapi masa itu akhirnya terjadi juga. Nggak akan pernah siap. Aduh nanti kalau mereka minta kawin gimana ya? Sekarang kan fasenya udah gitu. Iya udah mas, udah puluhan. Gimana lu kalau bisa diminta kawin gimana gitu kan? Pasti ada fase dan nggak akan pernah siap. Jadi ya udah dilewatin. Kalau pas lagi pergi sama cowok gitu, pulangnya kalian nunggu nggak? Dicekin kayak mana lihat TR? Apa Itu lehernya mah ada apa? Lupa. Kirain ada A. Gini ya, Gitu. Kasih tahu. enggak semua anak perempuan kan. Kalau aku selalu dari awal-awal dia mulai beranjak remaja, aku udah bilang, udah mulai izin-izin mau keluar rumah sama temen-temen, gak mau dianterin orang tua gitu kan, terus mau pergi sama cowok, itu aku selalu bilang bahwa gini, bunda itu langsung to the point aja bilang kalau bunda banyak khawatirnya. Khawatirnya macam-macam, kamu pulang malam, kamu sama siapa, dianterin siapa, naik apa, segala macam. Itu semuanya aku jelasin. Diomongin langsung. Jadi gini, gimana caranya kamu tetap bisa pergi tapi bunda nggak khawatir. Sekarang kamu pikirin deh. Pokoknya gimana caranya kamu boleh pergi sama bunda tapi bunda nggak khawatir. Jadi waktu itu, ya udah deh bunda aku pergi tapi nanti setiap aku kirim ya, aku send location ya. Aku nanti kalau ini begini ya, nah itu dia punya cowok pun gitu, WA sama aku, tante hari ini kan Mima ulang tahun, rencananya aku mau ngajak ke sini, dia kirimin tuh. Sekarang kan enak ya, ada Google apa tuh, restorannya namanya Google apa tuh, ini restorannya namanya ini, lokasinya di sini. Nanti aku jemput jam sekian, kita ke resto ini jam sekian, habis itu kita pindah ke sini ya tante jam sekian, aku akan pulangin Mima jam sekian gitu. Jadi kita biarkan dia ambil keputusan, maksudnya dia kasih ke kita cara-caranya gitu Karena ya. kalau Ki, kalau udah umur 16-17 ke atus udah nggak bisa diatur Ki. Iya sih benar. Daripada dia berontak, Kita gimana kasih caranya kepercayaan dia- gitu ya. Kita kasih kepercayaan, tapi dia harus tahu kalau kepercayaan itu ada harganya gitu, mesti dijaga. Ada analogi yang bagus untuk mengurus anak katanya. Apa? Gue sih dengar dari guru gue, dari abang-abang gue, dari ustadz juga gitu. Jadi analogi mengurus anak itu seperti kita menggenggam pasir. Iya. Semakin kita kencang pasirnya keluar. Kalau pengen ambil banyak pasirnya, ambil buka yang lebar, nanti pasirnya bakal banyak. Kayak gitu, boleh genggam tapi seadanya. Insya Allah dapat pasir yang banyak. Pasirnya kasih air aja biar dia nggak kemana-mana. Itu beda ustadz, itu beda ustadz itu. Itu beda ustadz. Beda mazhab. Beda mazhab. Beda emang. Beda mazhabnya nih. Iya. Sesuai dengan ini aja, sesuai dengan kepercayaan masing-masing aja. Kasih air begini. Tapi jawab jujur, kalian pasti khawatir kan? Kalian pengen nggak anak kalian jadi malah tingkahnya kayak kalian? Oh, nggak mau. Mikirnya kemana-mana. Tidak mau. Iya, aku udah khawatir sekarang gitu. Kamu khawatir kenapa? Tahu anak aku kayak aku.
Kalau bagus Kan bagus secara karir. Multi talent. Asal jangan apanya? Laki bro. Nah ini kan cuma acting, brandingan Acting doang. aja. Branding doang. Branding, jualan. Ibu jangan tahu aja ibu. Kalau kamu kan sama kamu juga pernah mengalami masa muda. Iya dong. Bohong sama orang tua. Iya, kenyang aku. Nakal apa sih? Aku suka kejujuran beliau. Pokoknya nafsu bilangin saya. Kenyang aku. Jadi pasti setiap bapak takut punya anak cowok nakal kayak dia atau takut punya anak cewek dinakalin sama laki-lakinya. Begitupun sebaliknya kan. Makanya gimana supaya rantai lingkaran setan itu bisa terputus? Bertobatlah. Banyak doa aja. Banyak doa ya. Banyak Tapi kalian percaya nggak? ya. Obrolan kali ini daging banget. Kamu udah nggak bisa terima kasih ya udah berkunjungnya. Makasih banyak. Terima kasih. Baik, Salam buat keluarga. terbaik. Kami kamu dan terima kasih telah menyaksikan OTW. Jangan lupa saksikan OTW 8.30 Sabtu Minggu hanya di Trans 7.